memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih lagi mendekatkan hati kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita nggak ada salam-salaman lagi. Biasa berikan salam. Begini aja. Berikan salam dari jauh aja. Kiranya damai sejahtera Tuhan Minggu Kudus ini menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Hanya Kau Tuhan milikku satu-satunya di surga. Tidak ada yang kuingini di dunia ini selain Engkau. Haleluya. Jadi singer. Haleluya. Puji Tuhan. Namun satu hal pasti, namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama
kekuatan kita. Amin. Bumi di surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Aku diberi kuasa oleh Raja. Haleluya. Amin. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Rahasia. Hancurkan musuh di bawah kaki kita. Hancurkan segala susah di bawah kaki kita. Menghancurkan segala sakit penyakit di bawah kaki kita. Amin. Tuhan yang luar biasa. Mari kita lakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Seorang melayangkan. terpujilah Raja. Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh Di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah siapa yang menjadi lawan kita? Jangan ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, cuma seorang melayangkan. terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kau yang memberi kemenangan, cuma seorang melayangkan. terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Baik, silahkan duduk. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini, Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau masih percaya? Apakah iman kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang masih menolong kita pada saat ini?
serta dengan kehidupan kami. Walaupun jalan-jalan yang kami lalui Tuhan sepertinya tidak mungkin, tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami kokoh dan kuat menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Siang hari ini kami mendengarkan firman, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar adalah perkataan yang datangnya dari Bapa Surgawi, dari kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini merupakan minggu kedua kita bisa berkumpul kembali di bulan Mei ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa diberikan kesempatan oleh Bapak Pastor, Bapak Gembala Sidang kita pada siang hari ini untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, peristiwa yang sudah pernah terjadi di dalam Alkitab. Peristiwa ini sebenarnya sudah sering kita dengar, tetapi ini bisa menjadi kekuatan baru ketika saat kita mengalami persoalan itu. Kita mengalami masalah kehidupan, kita teringat bahwa kita harus menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan kita pun harus mempercayai bahwa ada kuasa adikodrati, yaitu kuasa Roh Kudus yang tidak pernah kita lihat. Roh Kudus itu yang tidak pernah kita dengar bagaimana pengajarannya dalam kehidupan kita. Kalau Allah Bapa berfirman kepada para nabi dalam perjanjian lama, Allah Bapa menyatakan firman-Nya, berfirman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi Tuhan yang lain, berfirman kepada raja, berfirman kepada hakim-hakim. Manusia mendengar pengajarannya. Lalu Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Kita mendengar apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Tetapi Allah Roh Kudus, kita nggak lihat. Alkitab nggak catat, tetapi karya Allah Roh Kudus, penyertaan Allah Roh Kudus dari dahulu sejak zaman penciptaan, zaman Tuhan Yesus hingga zaman saat ini, Dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Dia Tuhan yang gak meninggalkan kita dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Asalkan ada di dalam hati kita orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini, ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Roh Kristus itu, yaitu Roh Kudus, benar-benar menjadi bagian kehidupan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan sudah selesai ditulis. Amin. Firman Tuhan tidak ada lagi tambahan firman Tuhan. Tidak ada lagi perkataan-perkataan selanjutnya. Tetapi kita percaya kuasa Roh Kudus itu masih menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu masih menjadi bagian daripada anak-anak kita. Kuasa Roh Kudus itu masih bekerja dalam setiap bidang-bidang kehidupan kita. Dia tidak berhenti sampai di kitab Wahyu. Walaupun firman-Nya berhenti di kitab Wahyu, tetapi karyanya bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kita semua di tempat ini, karya Tuhan Allah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari generasi ke generasi, Tuhan tidak berhenti menyatakan kuasa-Nya bagi kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Dia.
Umat Tuhan, mari kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 saja dulu. Firman Tuhan berkata bagi kita semuanya, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Dalam tema pelajaran kita pada saat siang hari ini, kita akan belajar mengenai murid yang kurang percaya menjadi percaya. Murid yang kurang percaya menjadi percaya. Jadi murid yang namanya murid ini pasti sudah punya guru. Betul tidak? Yang namanya jemaat pasti sudah punya gembala. Yang namanya jemaat pasti sudah punya gerejanya. Persekutuan seperti ini, itu sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Murid yang kurang percaya menjadi percaya. Nah, peristiwa daripada Injil Matius 17 ayat 17 ini, ternyata murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah punya guru, yaitu Kristus Yesus sendiri, yang mengajar mereka nggak percaya. Dari pembacaan tadi dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Loh, harusnya murid ini percaya sama gurunya. Harusnya kalau kita sebagai seorang anak percaya kepada ayah kita. Percaya kepada ibu kita. Kita percaya bagaimana? Bahwa ayah kita pasti memberikan yang terbaik buat saya anaknya. Ibu saya pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Demikian juga murid itu harus percaya bahwa gurunya mengajarkan sesuatu yang benar bagi kehidupan dia. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang benar. Seharusnya seorang murid itu percaya. Loh, kalau Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, ajaib, tanda-tanda yang heran, sebagai murid yang melihat apa yang diperbuat gurunya, harusnya kan dia percaya. Betul dong? Dia harusnya percaya. Waktu Tuhan Yesus ada di perahu, angin badai begitu besar, murid-murid ketakutan. Udah selesai nih kata murid-murid, pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi ketika itu? Tuhan Yesus bangun, lalu berkata, diam dan tenanglah. Itu yang mereka saksikan. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tetapi dia mempraktekkan, menyatakan bahwa ada kuasa bagi setiap orang-orang yang percaya. Ada kuasanya. Nah, apa yang dipakai dari kata tidak percaya, ayat ke-17 ini bahasa Yunaninya oligos pistos. Oligos pistos itu orang yang tidak percaya. Sudah menerima ajaran, sudah diberitahukan, tetapi nggak percaya. Contohnya gini, misalkan kita ini semuanya adalah petani yang handal, ya, petani yang handal. Datanglah seorang penyuluh, Bapak Ibu, kita akan menanam pohon pisang. Pohon pisang ini pisang yang sangat unggul, sangat besar. Ya kan, tanam pohon pisangnya, bibit pohon pisangnya ini ditanam. Sudah menjadi percontohan oleh seorang penyuluh ini. Tetapi yang menjadi persoalannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Penyuluh ini karena sudah berada selama 5 bulan di tempat itu, dia pergi meninggal ke tempat yang lain. Misalkan dia berada di desa Babelan kota. Ya.
Babelan kota masuk ke Go Internasional dulu ini. Ya, masuk ke Babelan kota, penyuluhnya nih tanam pisang Bapak Ibu. Oh, petani pisangnya semuanya nih. Oh iya. Oh, caranya seperti itu. Oh, caranya seperti. Akhirnya tumbuh. Selama 3 bulan akhirnya penyuluhnya ini pindah. Pergi meninggalkan warga Babelan kota ini Bapak Ibu Saudara. Ditinggalkanlah. Tetapi ada sekumpulan para petani pisang ini yang tadinya sudah melihat cara nanamnya begini, cara membersihkannya begini, cara memberi pupuknya seperti ini. Ketika penyuluhnya itu tidak ada lagi, mereka nggak percaya. Wah, kita nggak bakalan bisa menanam pisang itu. Menurut Bapak Ibu Saudara yang terkasih, petani yang seperti ini itu petani yang baik atau petani yang kurang baik? Kurang baik. Petani yang pandai atau petani yang tidak pandai? Tidak pandai. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kepercayaan bahwa sesungguhnya di tanahnya sendiri bisa tumbuh pohon pisang yang besar walaupun penyuluhnya ini tidak ada. Seharusnya penyuluh itu tidak terus-terusan berada di kampung Babelan, betul tidak? Iya, tidak ada di situ. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika itu, mereka sekelompok itu sepakat. Nggak mungkin kita bisa tanam pisang. Lebih baik kita tanam ubi saja. Waduh, kan kacau Bapak Ibu Saudara. Padahal untuk menanam pisang ini sudah mau diekspor ke Amerika Serikat, ada pesanan ke Kanada, karena pisang ini pisang unggulan. Pisangnya besar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi tidak mau, mereka nggak percaya, kita nggak bisa. Lebih baik kita tanam ubi. Dari dulu kita tanamnya ubi, ya udah kita pasti bisanya ubi. Tanam pisang itu mustahil. Itu namanya oligos pistos. Sudah diberitahukan, sudah dikasih tahu, tetapi dia tidak percaya. Beda dengan orang yang tidak percaya tetapi dia tidak tahu. Misalkan gini, orang yang di pedalaman sana, di ujung laut sana, ketika mereka menemukan misalkan handphone, mereka tuh nggak tahu fungsinya handphone apa. Misalkan untuk memfoto, mereka nggak tahu. Jadi mereka kalau mereka kita datang, itu bisa buat foto loh. Mereka nggak percaya. Beda dengan orang yang sudah memiliki guru, yang sudah memiliki ayah, yang sudah memiliki ibu, yang mengajarkan mereka, pada akhirnya mereka nggak percaya. Itu namanya oligos pistos. Tetapi kalau orang yang percaya disebut pisteo. Kitalah orang-orang yang pisteo. Amin. Kita orang-orang yang sudah diajar Tuhan. Saat ini kita diingatkan kembali agar kita yang sudah menerima ajaran Tuhan itu, kita benar-benar percaya. Haleluya. Kita benar-benar percaya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di ayat yang ke-17 ini, seperti cerita tadi seorang penyuluh, ketika itu Tuhan Yesus sedang pergi ke atas gunung Bapak Ibu. Tuhan Yesus pergi ke atas gunung bersama dengan Yohanes, Petrus dan Yakobus. Mereka berdoa. Jadi murid-murid Tuhan pada saat itu ditinggalkan. Murid selain daripada 3 orang itu. Siapa tadi namanya? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Bersama dengan Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan murid-murid yang lain berada di bawah. Mereka melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, mengajar mereka. Kenapa mereka bisa mengajar? Mengapa mereka bisa melayani? Karena sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan telah memberikan kuasa kepada para murid. Tuhan Yesus sudah menumpahkan tangan atas hidup mereka, dan mereka pergi untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat. Jadi mereka ada kuasa. Mereka sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berangkat naik ke atas gunung dengan para murid-murid yang lain, murid-murid yang ada di bawah gunung itu, mereka tidak hidup sendirian.
Mereka tidak hidup dengan tidak ada kuasa, tetapi mereka hidup dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Itu yang perlu kita ketahui umat Tuhan yang terkasih. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus turun ke bawah gunung, Tuhan Yesus mendapati ada seorang ayah. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapat Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Anakku sakit, ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuh." Ini masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, murid-murid ini diperhadapkan dengan masalah. Padahal masalahnya ini sudah diajarkan sama Tuhan. Cara pemecahannya itu seperti ini. Tuhan sudah tak kasih kuncinya, sudah kasih alatnya, tetapi murid-murid Tuhan tidak mempergunakan akan alat yang diberikan oleh Tuhan. Apakah alatnya itu? Kalau kita lihat marahnya Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini luar biasa. Dikatakan tadi, pembacaan tadi, dikatakan tegurannya ini bahwa mereka dikatakan adalah angkatan yang tidak percaya, angkatan Oligos Pistos, angkatan yang tidak percaya akan apa yang sudah diajarkan. Jadi kita sebagai orang percaya harus menjadi umat Tuhan yang pisteo. Haleluya. Amin. Kita harus menjadi umat yang pisteo. Jangan sampai kita ditegur Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetangga kami itu depan rumah. Ini sama ceritanya. Sama ceritanya Bapak Ibu. Dan pada akhirnya anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Tadi malam ada doa-doa yang mereka lakukan dalam lingkungan kami itu. Itu karena sakit ayan Bapak Ibu. Sakit ayan, sakit step, panas. Ternyata penyakit ini buat seorang ayah, ini penyakit yang menakut. Penyakit ini bisa membawa maut, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus datang di antara kerumunan orang banyak, ayah seorang yang anaknya sakit ayan ini langsung buru-buru datang menyembah Tuhan. Dia langsung buru-buru menyembah Tuhan. Karena apa? Dia tahu penyakit yang model begini tuh begitu menyiksa. Dia begitu menyayangi anaknya, begitu mengasihi anaknya. Dan saya yakin saya sebagai ayah, bapak yang lain sebagai ayah, apapun akan kita perjuangkan agar anak kita itu memperoleh yang terbaik dalam kehidupannya. Amin. Seorang ayah itu punya sifat seperti itu. Dia mau tinggalkan apapun juga asalkan anak ini memperoleh yang terbaik. Demikian juga ayah yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini, dia udah nggak malu lagi. Dia tahu Tuhan turun dari gunung, dia buru-buru datang, sujud menyembah. Apapun yang dikatakan orang pada saat itu, dia nggak peduli. Saya sebagai seorang ayah ingin meninggalkan harga diri saya. Saya mau sebagai seorang ayah mau meninggalkan apapun yang orang pandang. Orang mau ngomong apa di belakang saya bodo amat. Yang penting yang terbaik untuk anak saya. Itu yang dilakukan. Dan apa yang terjadi umat Tuhan yang terkasih? Tuhan Yesus melihat orang yang ayah seperti ini, dia lihat. Dia lihat dan dia menegur para murid-muridnya. Kok kamu kayak begini? Dikatakan gini, hai kamu angkatan yang gak percaya dan yang sesat.
Berapa lama lagi harus aku tinggal di antara kamu? Lihat nih, ada masalah. Seharusnya kamu sebagai murid Tuhan, sebagai muridku, sudah bisa menyelesaikan akan hal ini. Sebagai guru pantas nggak marah? Pantas. Sebagai guru boleh nggak marah? Boleh. Kenapa guru boleh marah? Pantas marah. Karena apa yang diajarkan tidak dipraktekkan kepada murid-muridnya. Nah, hidup kita pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sudah punya kepercayaan. Kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah baca firman Tuhan. Dan kita mengimani setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya. Oleh karena kita percaya, makanya kita menerima ajaran itu dan kita meresapi perkataan firman Tuhan itu. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ini ajaranmu. Maka kau harus percaya. Nah, pada saat orang ayah itu datang menyembah Tuhan, sujud tersungkur di hadapan Tuhan, hendak memberikan yang terbaik untuk anaknya, Tuhan Yesus langsung bilang begini, bawa anak itu kemari. Haleluya. Itu pelajaran lagi untuk murid-murid Tuhan. Ini bisa menjadi pelajaran lagi buat kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan akan berkata, bawa ke sini masalah, bawa ke sini persoalan, bawa ke sini apa yang menjadi harapanmu, bawa ke sini, kata Tuhan. Kalau pada saat pembacaan konteks daripada kebenaran firman Tuhan ini dikatakan apa? Bawa ke sini anak itu. Kenapa anak itu yang dibawa ke sini? Karena masalahnya adalah anaknya yang sakit. Sekarang kita apa yang menjadi permasalahan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Ketika kita datang mau tersungkur kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, bawa kemari masalahku. Haleluya. Amin. Amin. Ini caranya Tuhan. Saya nggak tahu mungkin kita dengar pengajaran yang lain yang membuat kita itu pusing atau kacau. Tetapi ini metodenya Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini metodenya Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Ini nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Nggak mesti begini, mesti begitu, enggak. Kita mesti pergi ke sana, pergi ke sini, enggak. Kita mesti berbuat atau hal-hal yang kelihatan, mesti mempersiapkan makanan ini, mempersiapkan air ini, mempersiapkan kembang ini, mempersiapkan macam-macam hal yang secara upacara ritual kita harus persiapkan. Enggak. Di sini Tuhan ngasih tahu sama kita, ngajarin sama kita, kalau ada sesuatu apapun juga dalam kehidupan kita ini, datang kepada Tuhan. Itu kunci utamanya. Tersungkur di kaki Tuhan, itu kunci utamanya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, yang ada di dalam hati kita adalah hendak memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Bukannya sesuatu yang jelek. Ayah ini memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ketika kita ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, kita berdoa, Tuhan, ini masalahku Tuhan, ini kesehatanku kuserahkan dalam tangan-Mu, ini diriku, ini hidupku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan di sisa waktu yang Tuhan berikan. Amin. Aku mau Tuhan ada pekerjaan seperti ini, ada proyek seperti ini, aku ingin menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Ingin menjadi yang terbaik. Bukannya kita berdoa datang kepada Tuhan seperti kita datang sama siapa? Sama Mbah. Pengen kaya, pengen banyak uang, ya kan, pengen punya mobil baru, pengen punya mobil. Tujuannya apa? Datang kepada Mbah bisa. Oh ya udah, kamu siapin kerbau 1 ekor. Nanti Mbah siapin upacaranya. Tujuannya kayak gitu. Hanya untuk memuaskan keinginan hati. Ingin memuaskan keinginan diri sendiri. Pada akhirnya apa? Bah, saya bekerja. Teman saya kok makin kaya. Karena dia bisa ngelapin uang perusahaan. Tolong Bah,
Ini saya supaya jangan ketahuan, saya juga mau ngelapin. Waduh, itu cara dunia. Nggak boleh seperti itu. Amin. Itu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, seperti firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, bukan oleh karena kekuatanku aku memiliki harta kekayaan ini, tetapi oleh karena roh Tuhan. Amin. Oleh karena roh Tuhan, maka aku memperoleh kekayaan ini. Aku memperoleh kesehatan ini oleh karena roh Tuhan, bukan karena kemampuanku. Aku memiliki segala sesuatu dalam kehidupanku saat ini. Anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat. Itu bukan karena kekuatanku, tetapi itu semua karena roh Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Amin. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman itu terbagi dua. Iman percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah iman yang menyelamatkan. Kita baca di Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Kamu akan diselamatkan. Itu iman. Iman percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu merupakan bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah caranya. Akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak akan memperoleh kebinasaan. Yang tidak percaya akan dihukum. Nah, inilah yang dikatakan iman. Iman percaya. Itu iman yang pertama. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang ketiganya yang Esa. Allah Tritunggal. Allah yang menyelamatkan manusia. Kenapa menyelamatkan manusia? Karena Tuhan berkarya dari zaman ke zaman hingga pada saat ini sampai pada kesudahannya. Dialah Allah yang menyelamatkan manusia agar manusia itu melihat betapa karya Tuhan itu ajaib bagi kehidupannya. Haleluya. Dan iman yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, disebut dengan iman adikodrati. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Coba lihat Bapak. Orang yang sakit ayan dikatakan murid-muridnya setan itu katanya. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Konteksnya daripada ayatnya Matius 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 ini. Tuh guru, maha guru kita ini mengajarkan kepada orang murid-muridnya, kita orang percaya, untuk memiliki iman adikodrat. Haleluya. Yang percaya bahwa karunia-karunia roh itu masih tetap tinggal hidup bersama-sama dengan kita. Amin. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita,
kuasa Roh Kudus itu masih berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak berhenti, tidak mati, tidak stop karyanya, tetapi terus bekerja. Walaupun Tuhan Yesus, guru besar kita, Maha Guru Tuhan kita yang agung, itu pergi ke atas gunung, dan saat ini Tuhan kita Yesus Kristus sudah naik ke surga. Pada hari Kamis yang lalu kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga bersama-sama dengan teman-teman kita yang merayakan Idul Fitri. Ketupatnya kita makan, babi panggangnya kita siapkan. Haleluya. Ya, yang udah dapat ketupat puji Tuhan. Kita makan ketupat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bareng-bareng ini acaranya pada hari Kamis. Tetapi kita tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh 300 orang lebih. Ini bukan acara halusinasi ya Bapak Ibu. Amin. Ini bukan acara bohong-bohongan. Oh, cerita bohong. Ceritanya pendeta-pendeta, ceritanya anak-anak Tuhan, ceritanya di sekolah minggu, biar anak sekolah minggu seneng. Wah, Tuhan Yesus naik ke surga loh. Dia itu seperti burung Raja Wali naik. Harusnya anak-anak kagum. Wow, wow. Ternyata Tuhan kita keren ya. Bukan cerita bohong seperti itu Bapak Ibu. Tetapi cerita kisah tentang Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan 300 orang lebih. Dan itu benar-benar terjadi. Bahkan bukan hanya orang-orang yang datang. Malaikat surgawi datang menyaksikan, datang mengiringi kenaikan Tuhan Yesus menuju surga. Haleluya. Di situ dia berubah, memiliki tubuh kemuliaan, dan kita pun akan diubahkan kelak ketika hari penghakiman datang kedua kalinya. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan yang ajaib. Haleluya. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diajarkan Tuhan ada yang kedua, iman adi kodrat. Kita harus memiliki ini. Kita harus berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Jadi kita bukan berkata gini, ya udah firman Tuhan kan sudah tertulis. Saya ikuti firman Tuhan, yes, amin. Kita ikuti firman Tuhan. Itu adalah kebenaran yang membawa kita dalam keselamatan, masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tetapi di situ ada kuasa Roh Kudus yang nggak berhenti bekerja buat kita. Ini yang harus kita ketahui sebagai orang beriman. Kita harus benar-benar percaya. Memang kelihatannya nih keadaannya lagi susah. Ya, Bang Samuel cerita kemarin waktu dia menjadi suka nongkrongin di kamera, 1 bulan bisa 20 juta lebih dapat duit. Tapi sekarang aduh Kak, lagi kempis Kak. Ya, cuma nongkrongin di kamera, ngomong, cerita, ngasih gift ke orang, cerita lagi, dapat 20 juta. Wih, lu banyak juga duitnya Bang. Cuman begitu doang nongkrongin di handphone kan, live gitu, dapat 20 juta. Tapi sekarang kemarin cerita, wah, sekarang lagi susah Bang, kata gitu. Sekarang lagi susah. Walaupun keadaannya sekarang ini, siapapun pasti kalau ditanya keadaannya sekarang gimana, lagi susah. Sekarang ya kan, keadaannya sekarang gimana? Setiap orang yang bisa jumpai, pedagang, karyawan, ya kan, pendeta pun sekarang udah banyak yang jualan live, nggak jualan baju gitu kan. Sudah ada, pokoknya udah banyak. Pokoknya kenapa keadaannya susah, dibilang gitu. Sekarang bagaimana ibadahnya di hotel? Sekarang lagi susah, nggak ada ibadah di hotel, ibadahnya online aja, dibilang gitu. Jadi banyak hal ya kalau dibilang keadaan sekarang ya ibu-ibu, ya ini khusus ibu-ibu supaya jangan lampu banyak garam di rumah. Karena pemasukannya berkurang, ya jangan tambahin garamnya Bapak. Ya, ini memang keadaannya susah, keadaannya sukar. Siapapun bilang, sampai orang yang punya uang yang paling banyak di seluruh dunia pun berkata, keadaan sekarang susah. Makanya jangan
Jangan apa? Jangan dulu kita berinvestasi katanya. Jangan dulu berinvestasi. Itu saya baca di buletin bisnis. Jangan dulu berinvestasi, resikonya terlalu besar katanya. Itu orang-orang kaya. Sampai presiden kita pun kan ngomong, sekarang keadaannya lagi susah. Lagi susah. Itu presiden yang uangnya triliunan. Kalau kita ya masih ratusan lah atau puluhan ratusan ribu lah. Ya kan? Kita masih ratusan ribu. Kalau presiden udah triliunan uangnya. Waduh, udah dia aja berkata susah. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, iman adi kodrati, kita bisa berkata dalam kehidupan kita. Kita bisa mengimani. Tuhan bilang, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, mindahin gunung dari sini ke sana, maka itu akan terjadi. Amin. Itu yang Tuhan kasih tahu. Artinya apa? Kalau kita punya persoalan hidup, masalah kita ada di sini, lalu kita mau serahkan sama Tuhan, pindah nggak masalahnya? Pindah nggak masalahnya? Pindah, Bapak Ibu. Kita punya masalah nih, persoalan. Kita datang tersungkur sama Tuhan. Kita beriman, aku beriman Tuhan. Aku serahin sama Tuhan. Soalnya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Ini mohon maaf ya. Bisul aja, sakit bisul. Itu udah bisa bikin rame satu RT. Betul nggak? Bisul nih, kita sakit bisul nih di mata. Ya kan? Itu buat kita tuh yang ngalamin sakit bisul di mata, itu udah masalah segede gunung. Betul nggak? Jadi sebenarnya apapun masalahnya itu, persoalan apapun dalam kehidupan kita, karena kita tuh nganggepnya apa? Menyakitkan kita, ini kayaknya berat banget. Betul nggak? Coba deh. Tapi kalau andai kata kita udah pernah ngalamin, bisul doang, santai. Nah, betul nggak? Tapi kalau pertama kali, kayak misalkan saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini rasanya penyakit ini, keracunan ini kayaknya, aduh, kayak keruntuhan ini, mall 5 lantai, Bapak Ibu. Saya ada keracunan, badan saya sampai kayak gini, ya kan? Kena gula seperti ini, rasanya seperti ketiban mall gitu, 5 lantai, berat banget gitu, berat. Gitu. Tetapi ketika saya berdoa, berserah sama Tuhan, saya baca-baca mengenai artikel kesehatan ini, mengenai diabetes, saya ngerasa biasa aja sekarang, nggak masalah. Haleluya, amin. Iya, kayak gitu loh, nggak masalah buat saya. Tetapi saya bilang, Pak Happy tadi ketawa. Tapi, wah jangan ketawa gini Pak, wah nanti dia makan bebas nih. Bukan begitu Pak Happy, bukan. Saya tetap jaga apa yang nggak boleh saya makan, karena kan saya keracunan. Kebanyakan makan gula, kebanyakan makan karbohidrat, ya kan saya batal itu, hindarin itu. Tapi dulu, walaupun sudah nggak makan gula, walaupun nggak makan karbohidrat, itu perasaan berat banget. Benar, berat banget. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, nanti kalau saya mati, iya benar. Kalau saya mati, gila gitu. Nanti kamu bagaimana, gila gitu. Itu berat loh Bapak Ibu. Benar. Itu gunung Bapak Ibu, gunung gitu. Kita mikul-mikul gunung tuh. Setiap hari saya berangkat kerja, misalkan diajak Bapak Gembala kemana gitu, itu masih beban itu dalam hati saya. Waduh, gimana ya, kuat nggak ya gitu. Gitu. Itu gunung. Tetapi ketika saya serahin sama Tuhan, saya bilang ini, aku beriman, pindahin, kasih ke Tuhan. Amin. Pindah nggak beratnya itu? Pindah tuh. Nggak ada lagi Tuhan kasih apa? Kelegaan dan keringanan buat saya ibadah. Haleluya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Bisul. Nih bisul tadi saya bilang. Itu bisa bikin satu RT ramai. Jadi Bu jangan bilang masalah saya ringan. Bukan masalah-masalah ringannya. Ya kan?
Karena kita sudah pernah lewatin itu. Coba yang belum pernah melewati masalah itu, suatu saat kita mengalami suatu permasalahan, brek. Ini kita nggak tahu caranya nih. Ke sana mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kiri mentok, nggak tahu caranya. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Cuman satu caranya, miliki iman adi kodrati. Kita mau serahin semuanya kepada Tuhan. Kita kasih sama Tuhan. Itu yang paling utama. Tapi kan sekarang masalahnya enggak kayak seperti saya dulu. Saya pikirin terus. Saya persiapin gimana buat anak-anak gitu. Itu yang sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun Tuhan sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa di surgawi, tetapi penyertaannya, ilmunya ditinggalkan bagi kita. Amin. Ilmunya, pengajarannya ditinggalkan bagi kita. Haleluya. Bahkan bukan hanya itu, Roh Kudus, Roh Kristus itu sendiri tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Makin kuat iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau ada masalah jangan khawatir ya Bapak Ibu. Ingat. Kalau ada masalah, oh ini gunung nih berat nih. Cepat-cepat kasih sama Tuhan. Percaya. Dialah Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Amin. Percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu kurang percaya. Titik. Kamu kurang percaya. Haleluya. Ada masalah baru yang gak pernah kita alami, percaya aja, Tuhan pasti tahu. Gitu. Kalau kita gerdak-gerduk persoalan hajar sana hajar sini gitu ya, pokoknya kita gelisah. Kita gelisah, kita pokoknya tensi kita jadi naik, jantung kita berdebar-debar, emosi kita gitu berlebihan. Nah itu kita cepet-cepet diem. Kita cepet-cepet diem aja, dan kita berdoa sama Tuhan, berserah. Kalau cuma bisa ngomong haleluya, itu juga udah cukup. Berarti kita masih ingat, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Roh Kudus enggak berhenti bekerja, Roh Kudus enggak mati, Roh Kudus hidup bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa surgawi, terima kasih buat kebenaran firman. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun kami percaya Roh Kudus masih berkarya dalam hidup kami. Ingatkan kami semua Tuhan, umat-Mu, orang-orang yang berserah, murid-murid-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ketika ada persoalan kehidupan apapun dalam hidup ini, Tuhan tetap kami ingat. Kuasa Tuhan tetap kami perkatakan. Nama Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa itu tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam